Hai Libra, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan. Selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah sejauh ini mengikuti YouTube channel saya Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ya hari ini, maaf ya serap. Hari ini adalah bacaan untuk kalian para Libra dengan topik yaitu karir keuangan dan bisnis kalian. Oke, so saya mulai dengan 7 card dari monologi dari Reader White Tarot, sorry. Monologinya di sini. Oke. Satu lagi, oke. Baik, Libra. Oke. My dear Libra, kartu pertama kalian adalah Four of Swords tapi dalam posisi yang terbalik, oke? Libra dalam karir keuangan dan bisnisnya itu tidak mengalami stagnansi sebenarnya, biasa-biasa aja, mengalir seperti biasa. Misalnya kalian pekerja dan kalian mengerjakan pekerjaan sehari-harinya dengan ya sudahlah baik-baik saja begitu ya. Kemudian untuk yang berbisnis juga seperti itu, berbisnis seperti biasa. Kalau misalnya kalian ibu rumah tangga pun melakukan hal-hal tersebut seperti biasa, tidak ada penundaan atau tidak ada hal-hal yang terhenti dari segala sesuatu yang sedang kalian kerjakan atau fokuskan. Akan tetapi beberapa hal yang Libra alami kayak iya ini tenang tapi kok terlalu tenang ya gitu ya, kan kadang-kadang kita merasa gitu ya, kalau baik-baik saja it's good tapi kayak kok nanti takutnya ada something gitu ya. So memang kelihatannya mengalir seperti biasa, tapi memang ada sesuatu hal di kartu-kartu berikutnya yang ya seperti yang Libra duga gitu. Libra kan selama ini mempertimbangkan banyak hal ya. Jadi kalau ada sesuatu hal yang kayaknya kurang berkenan, itu juga akan Libra ketahui. Somehow Libra punya insting yang cukup kuat juga, lumayan perasa gitu ya. Jadi memang terlihat di sini bahwa Libra ada perasaan jangan-jangan ini akan terjadi sesuatu hal jika terus-menerus kayak gini gitu ya, agak-agak apa ya, stagnan gitu, oke? Tapi sebenarnya enggak, oke. Apa yang terjadi kemudian, ternyata apa yang perlu Libra pertimbangkan itu memang benar-benar datang. Ada sesuatu hal yang baru yang datang di kehidupan karir keuangan dan bisnisnya Libra. Oke, so Libra merasa kalau hal ini adalah misalnya karir baru, bisnis baru, sesuatu hal yang baru, ya oke-oke aja, tapi out of sudden jadi kayak tiba-tiba gitu, tiba datang, itu juga membuat kalian ngerasa riweh gitu karena Libra itu orangnya seneng yang bukan yang ada perubahan gitu. Jadi bukan ya perubahan oke, tapi jangan yang terlalu cepet-cepet gitu. Jadi kayak terlalu tiba-tiba gitu. Libra tuh maunya kalaupun ada perubahan itu secara pelan-pelan ya. Sedangkan ini ya agak tiba-tiba sih datang sesuatu hal yang baru, dan Libra ngerasa kalau harus menghadapi hal baru tersebut mau tidak mau.
gitu. Oh ya, saya harus mengingatkan bahwa ini general reading jadi tidak resonate untuk semua, oke? So, hal baru, berita baru sehubungan dengan karir keuangan dan bisnisnya Libra itu bisa saja merupakan seperti kayak harus pindah dari satu tempat ke tempat lain, harus pindah dari satu posisi ke posisi lain dan lain sebagainya. Semacam itu ya, berita, baru berita, oke? But then, tawaran tersebut datang kepada Libra dan sepertinya Libra mempertimbangkan hal tersebut. Ini ada Four of Cups ya, tapi terbalik. Sepertinya Libra mempertimbangkan hal tersebut, tawaran-tawaran tersebut, dan nggak ada keberatan sih sebenarnya mengenai hal tersebut. Tapi kok Libra ngerasa ini something wrong juga nih ya, kayaknya ada takutnya nanti ada sesuatu hal yang kayak apa ya, yang beda gitu. Kalau sesuatu hal yang baru kan jadi nanti beda gitu dengan keadaan yang udah sehari-hari dilakukan si Libra gitu ya. Because well ya, tawaran sebagian dari kalian it's not even tawaran tapi udah tiba-tiba datang aja gitu dan harus dilakukan ya. Kalau berupa tawar kan masih bisa ditolak ya, tapi kalau sesuatu itu tiba-tiba datang udah susah untuk ditolak gitu kan, susah untuk ditolak. Oke, sesuatu itu datang dan susah untuk ditolak sama Libra. Akan tetapi kartu di tengah kalian adalah Five of Wands. Hal tersebut akan berpengaruh pada kehidupannya Libra. Itu sebabnya Libra juga sebenarnya mikir, aduh seharusnya tawaran itu nggak usah datang aja karena nanti menimbulkan kekacauan di kehidupan karir keuangan dan bisnisnya Libra, and ya seperti itu yang terjadi gitu. Dan seperti yang Libra duga, Libra pikirkan emang beneran terjadi gitu. Terus itu menimbulkan beberapa hal di kehidupannya Libra dan di pikirannya Libra itu jadi kayak pertentangan gitu. Dan ya pertentangan itu membuat ketidaknyamanan tentu saja di kehidupannya Libra. Dan Libra berpikir, aduh ini harusnya nggak usah datang ya. Ya kalau berupa tawaran masih bisa ditolak, ini all of a sudden datang begitu terus nggak bisa ditolak karena memang harus diambil gitu kan. Nah itu kan yang susah. Terus gimana kenyamanan ini dihadapi, ketidaknyamanan ini dihadapi oleh Libra. Nah itu yang akan bikin Libra kayak sebel atau nggak nyaman aja, nggak enak aja gitu dengan keadaan ini gitu kan. In the near future, tentu saja yang seperti saya bilang ini Six of Swords, akan ada perpindahan dari literally dari satu tempat ke tempat lain atau pindah posisi atau apapun itu. Yang jelas ada pergerakan gitu ya di karir keuangan dan bisnisnya si Libra. Dan beberapa hal juga macet sehingga perlu didorong. Beberapa hal juga nggak bisa diatasi sehingga harus ada kayak sesuatu hal yang dijalani gitu, harus diusahakan gitu. Karena kalau tidak diusahakan atau Libranya menetap nggak akan bagus hasilnya. Jadi memang harus ada pergerakan di situ Libra. Jadi memang Libranya harus bergerak ya, harus menentukan sesuatu, berpindah, kemudian pokoknya tidak menetap ya. Literally berpindah ya dari satu posisi ke posisi lain atau dari satu tempat ke tempat lain, atau emang bener-bener kayak ya udah yang ini nggak kita nggak ngelakuin yang ini, kita pindah ke melakukan hal lain, something like that ya, seperti itu ya. Oke. And then it seems like the star-nya terbalik, sepertinya hal itu menimbulkan
keadaan di mana Libra ngerasa tidak bagus ya, tidak bagus hasilnya, dan Libra tahu bahwa nanti di kemudian hari something will happen, sesuatu akan terjadi, dan banyaklah chaosnya di situ karena hal itu kayak gimana ya, kan datangnya tiba-tiba ya, perubahannya tiba-tiba, Libranya nggak siap. Karena Libra bukan orang yang bisa kayak tiba-tiba gitu. Libranya tuh adalah orang yang selalu diem dulu, mempertimbangkan dulu, baru melakukan sesuatu. Bukan yang bisa langsung ini ya, apa, take action gitu. Nggak bisa kayak gitu. Libra bukan orang yang bisa langsung memutuskan sesuatu, harus dipertimbangkan dulu ya kan. Memang Libra kayak gitu ya. Ya, keseimbangan itu paling penting buat Libra. Jadi kalau semua ini terjadi begitu tiba-tiba, perubahannya tiba-tiba, hal baru tiba-tiba, itu membuat kalian merasa seperti the star yang terbalik ya. Kayak nggak nyaman, kayak nggak lihat hal bagus sorry, di situ, dan ngerasa kayak aduh nanti takutnya ada sesuatu yang buruk. Tapi ini sebenarnya ada di pikiran Libra aja ya, karena memang Libra tidak suka dengan perubahan yang terlalu cepat. Oke, kemudian kartu yang terakhir adalah The Judgment. Sebenarnya yang saya mau bilang dari semua bacaan ini adalah by the end, pada akhirnya itu semuanya di dalam pikiran Libra aja ya. Kalau Libra mau menjalaninya dan fokus lagi ya, nggak terpancing dengan perubahan tiba-tiba itu, kalian akan tetap menemukan kesuksesan kok. Karena ini the judgment-nya posisinya positif. So by the end hal baik memang untuk Libra kok gitu. Karena emang keadaan ininya aja sih, keadaan chaosnya itu terjadi begitu tiba-tiba gitu kan. Sedangkan Libra bukan orang yang bisa dikasih sesuatu hal dengan tiba-tiba gitu. Harus ada pemikiran panjang, harus ada yang dipikirin dulu gitu, harus ada ya banyak hal lah yang dipertimbangkan oleh Libra. Oke, so kita buka kartu yang selanjutnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Libra, kartu kalian dari Oceanic Tarot. Oke. Opportunity, good. Oke, ada three of cups, di bawahnya ada reunion. Di perjalanannya karir keuangannya Libra ini, kalian bertemu dengan beberapa koncolawas ya, teman-teman lama yang selama ini berhubungan dengan Libra di bidang karir keuangan dan bisnis kalian ya, bukan personal, jadi kayak bukan percintaan, bukan kayak gitu, tapi ini sehubungan dengan ya kerjaan lah gitu. Ketemu dengan orang-orang lama dan mungkin Libra bisa memikirkan untuk berkolaborasi dengan mereka ya, atau bertanya, setidaknya minta pendapat mereka. Siapa tahu mereka punya pendapat sendiri mengenai apa yang sedang Libra hadapi. Boleh tanya sama mereka, in a way mereka mau kok bantu kalian ya. Dan kemudian ada opportunity, page of pentacles. Tentu saja opportunity-nya pentacles ya, keuangan. Kan tadi saya bilang it's not tawaran gitu. Kalau tawaran mungkin bisa ditolak, tapi ini sesuatu hal yang tiba-tiba aja datang ke kehidupan karir keuangan dan bisnisnya Libra dan nggak bisa ditolak gitu. Opportunity tadi, dan itu sesuatu hal yang baru. Tapi kalaupun itu bikin kalian mikir ambil jalan, bisa nggak? Mikirnya sambil jalan.
Maksudnya gini, aduh maaf ya saya serak, aduh, hmm, udah minum padahal. Oke, maksudnya gini, kalaupun kalian Libra merasa kok tiba-tiba banget gitu dan kepengennya ini bisa dipikirin dulu, sebenarnya bisa, pikirin aja dulu, nggak apa-apa kok gitu. Tapi ya harus tetap dilaksanakan, harus tetap dilakukan karena ini opportunity, ini kesempatan gitu. Kesempatan gak datang dua kali itu, dan ini memang untuk kalian ya, ada judgment. Ini untuk kalian dan yakin aja kalau ini baik untuk kehidupan kalian gitu. Si Queen of Pentacles, kindness, kebaikan hati, dan saya melihatnya ini kebaikan hati dari semesta untuk memberikan kesempatan kepada Libra untuk mendapatkan opportunity ini, untuk mendapatkan kesempatan ini apapun yang datang kepada kalian, dan kalian sulit untuk menolaknya karena bukan pilihan ya. Jadi kayak ya udah datang aja gitu, dan hal itu hal yang baru sehingga membuat Libra gedadapan kayak ini kok gini gitu ya. Oke, seperti itu. Tapi ini sebenarnya hal-hal baik kok. Memang yang selanjutnya ini ada Page of Sword. Ini tulisan di bawahnya gossip. Gossip. Oke, itu ada Page of Sword juga di depan sana, tapi kalau yang itu saya melihatnya sebagai sesuatu hal yang baru ya. Oke, kalau di bawahnya ada tulisan gosip ya. Kalau saya ngelihatnya hal baru ini menurut desas-desus nanti akan begini akan begitu. But it's only desas-desus kan, hanya gosip belaka gitu, yang belum tentu kebenarannya. Terus siapa yang bisa konfirmasi tentang kebenarannya? Sedangkan dari orang per orang akan beda banget hasilnya, resultnya apapun itu nggak akan sama gitu kan. Jadi ya akan ada perbedaan tentu saja di setiap permasalahan atau apapun, itu nggak akan sama orang per orang. Sama-sama Libra aja beda-beda, apalagi yang beda gitu. Pokoknya tiap orang emang beda. Jadi kalau ini cuma sekedar gosip ya nggak usah didengerin gitu. Jadi mungkin ada yang nakut-nakutin kayak nanti begini loh, nanti begitu, itu datang ke kamu, waduh nanti begini loh, nanti begitu. Sudahlah, itu hanya gosip. Kan saya bilang orang per orang tidak akan pernah sama. Contoh nih, contoh real ya. Kata orang gini, jangan jualan baju hari gini, nggak bakal laku loh. Soalnya kan banyak baju-baju thrifting yang lebih murah, jadi orang nggak akan beli baju kamu. Mereka akan beli baju yang murah-murah itu, thriftingan itu misalnya gitu ya. Itu kan gosip ya. Kan belum tentu, siapa tahu memang yang kalian buat itu bagus banget sehingga orang akan membelinya juga gitu. Itu yang namanya gosip. Semacam itulah ya. Oke, and Four of Swords di kartu terakhir di bawahnya tulisannya recovery, tentu saja tadi ada di judgment juga. Jadi memang nantinya kalian akan mengetahui bahwa semua ini dimaksudkan semesta untuk kalian lalui karena ada hasilnya, ada pembelajarannya, dan ada sesuatu hal yang bisa kalian ambil sebagai bagian dari kehidupan kalian, dan itu baik gitu. Nggak usah seuzon sama semesta, karena semesta selalu memberikan yang terbaik. Percaya aja seperti itu, Tuhan selalu memberikan yang terbaik pada kita semua yang menjalankannya dengan baik juga. Kalau yang jahat dikasih kesempatan nggak? Dikasih juga sih, tapi kan nanti karma baliknya juga ada gitu kan. Itu pilihan lah ya. Oke, so my dear Libra, seperti itu ya bacaannya. Dan kemudian silahkan tanyakan satu hal, saya jawab dengan yes or no. Coba ya, satu hal aja ya. No, jawabannya no. Oke, so jawabannya no. Dan dari angel guide, apa pesannya? Coba kita lihat. Transformation sih, nanti akan ada transformasi, ada perubahan. Iyalah, tadi kan saya bilang ada sesuatu hal yang baru, pasti ada perubahan di situ. Dan perubahannya baik kok, so don't worry. Dan khawatir ya, my dear Libra. Dan kartu terakhir kalian dari Monology Oracle Card, pesannya adalah step out of your comfort zone.
Ya ampun, make sense. Kalau buat saya ini pesannya make sense. Keluar dari zona nyaman kalian, my dear Libra. Saya mengerti kadang-kadang yang seperti saya bilang dari pertama ya sebelum kartunya datang, kalian tuh nggak bisa menerima perubahan mendadak gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang mendadak langsung, waduh, waduh, gimana nih? Karena pertimbangan kalian tuh panjang gitu, Kak. Seorang Libra adalah seorang yang mempertimbangkan segala hal gitu. Dan senang sekali berada di zona nyaman. Kalau udah nyaman di situ dan dia di situ aja gitu, nggak kemana-mana lagi, sangat setia gitu kan. Oke, so my dear Libra, sekian aja bacaannya, semoga ada yang bisa diambil dari situ. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye.